Selamat pagi. Selamat pagi untuk Anda yang luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Kali ini saya berada di, udah tau lah ya, ada di mana lagi refreshing, lagi apa namanya? Healing. Lagi healing sambil trading. Iya, kayaknya agak-agak rima gitu ya. Nah, ini saya mumpung di suasana yang cozy banget ini ya. Di belakang kita pemandangannya secerah hasil tradingannya Mbak Dini. Nah, jadi Padahal sudah main kartu ya. nah yang itu jangan diomongin. Kalau kali ini saya mau menodong Kristi Dian, ya apa jenengmu? Kristi ATM bisnis. Kristi ATM Bisnis. Wah. ATM Bisnis itu apa? Automatic Trade Management sebenarnya. Waduh, tambah keren. Nggak ngerti aku. Automatic Trade Management. Jadi kita tuh memanajemen tradingnya itu secara otomatis. Pakai copy trade, robot atau apa? Sebenarnya otomatisnya itu bisa berbagai macam persepsi ya. Jadi bisa otomatis kita pakai IE robot atau otomatis setelah melihat pola tertentu kita otomatis trading. Gitu. Ya, itu manual namanya. Otomatis gitu tangannya gerak gitu. Nah, kalau aku sih pengen Mbak Kristi bisa sharing-sharing mengenai metodenya yang karena kalau kita udah follow Mbak Kristi, ada WA-nya dia tuh selalu pamer-pamer gitu ya, pamer-pamer ini akan Before, begini, ini akan begini, nanti kalau begini pasang ini di sini ada SLDTP, terus beberapa jam kemudian sudah done ya teman-teman, congrats yang sudah profit gitu. Aku itu nggak ngerti ini ngomong apa, metodenya apa, indikatornya apa gitu ya. Jadi cobalah berbagi sedikit untuk teman-teman subscriber Motivation in Car ini. Aduh, jadi deg-degan. Jadi sebenarnya nggak pakai, kalau saya nggak pakai indikator ya. Kalau saya nggak pakai indikator. Kalau teman-teman yang suka trading pakai metode gelombang, 1, 2, break, balik lagi nanti gelombangnya dan seterusnya, itu mungkin terbiasa sama cara trading saya. Cuman saya itu melihat komposisi wave aja sih sebenarnya. Komposisi kan kalian kalau apa namanya trading itu selalu ada gelombang-gelombang kan ya. Ya. Support resist support gitu ya. Kalau naik ya, kalau down berarti support resist gitu kan. Nah, kebiasaan saya trading cuman di pair Nasdaq, XAU, kemudian GU sama EU. Cuman itu aja. Yang paling sering kayaknya Nasdaq ya? Paling sering Nasdaq. Paling sering Soalnya Nasdaq. beberapa bulan terakhir kan, Iya. baru beberapa bulan terakhir lebih sering show off. Iya. Lebih sering ngasih tahu itu di Nasdaq karena yang lain itu nggak muncul gelombangnya gitu lah. Jadi waktu dia udah mulai bentuk gelombang-gelombang kayak gitu tuh, itu misalnya ada satu gelombang dari downtrend, ada satu gelombang aja yang dia naik terus dia turun tapi nggak menyentuh support dari downtrend itu, terus dia naik lagi ngebreak resisten. Nah, keseringannya itu balik menuju ke resisten sebelumnya, itu akan jadi support untuk naik lagi ke atas dan begitu seterusnya. Jadi ini habit yang coba dibaca selama kurun waktu tertentu gitu ya. Dan ini yang dipercayai oleh Kristi untuk mengambil keputusan bahwa kira-kira arahnya setelah ini akan begini. Secara habit wave ini biasanya akan menuju ke sini. Betul. Begitu ya. Terus seyakin apa akan menyentuh titik itu? Maksudnya saya yakin apa nih, gimana? Iya kan, ini kalau di sini berarti akan saya yakin apa? Probabilitasnya itu selama ini ya, yang saya trading itu di atas 80% dari sekian banyak trade yang saya lakukan. Oke. Itu pun mungkin juga karena saya sendiri juga jarang masuk market sebetulnya. Jarang itu, ukuran jarang itu berapa? Jadi gini, misalnya kalau orang ngeliatin grafik mulu, karena metode trading ini tuh harus ngeliatin grafik terus. Jeleknya itu karena saya di M5, semi scalping. Oh, time frame-nya di M5. M5. Jadi saya lihatnya di M5, konfirmasinya di M1. Jadi semi scalping gitu. Jadi kalau memang pas ada waktu longgar, luang nih, betul, baru buka meta, analisa,
Ya, dan nggak bisa analisa lama karena itu tadi saya belajar pola wave-nya. Begitu saya buka Meta, ini lagi ada momen nih, ada wave ini muncul. Ya udah, saya langsung pasang pending order, saya pasang TP, pasang SL. Udah. SLTP risk reward berapa? Gini. Berapa? Eh SL-nya itu saya based on dari balance ya. Dari Jadi balance? Oke. risk per trade saya Risknya berapa persen? tergantung. Kalau balance-nya di atas 5.000 gitu 1%. Sorry. Ya 0 sampai 10.000 gitu 1%. Margin 0 sampai 10.000, 1% risk per trade-nya. Kalau di atas itu saya turunin bisa 0,5%, bisa cuma 0,3%. Oke. Ya. Lebih turun Kalau lagi. TP-nya? Gini, kalau wave-nya itu SL-nya itu lebih dari 50 poin. Oke. Jadi istilahnya gede gitu ya. Ya. Saya secara mata sih lihat ini SL-nya gede gitu. Itu biasanya saya 1:1. 1:1. Cuman 1:1 udah berhenti aja. Karena Oke. berarti ada kemungkinan dari based on history ya, itu dia sideway di situ-situ aja. Sideway. Posisinya iya, sideway. iya. Kan kita nggak suka sideway kan. Oke. Tapi Kalau SL-nya kecil di kecil 20, misalnya di 30. 20 30. Nah, itu kemungkinan geriginya jadi lebih banyak. Itu saya nggak pernah pakai SL. Saya cuman SL plus. Jadi begitu gelombang naik saya SL plus ke support sebelumnya. Resist. Itu tadi mau tanya TP tadi, TP kalau di 20-30 poin, TP di berapa poin kira-kira? Kalau di 20 30 poin itu saya nggak pernah pasang TP. Oh oke, jadi kalau ketemu risk yang kecil, Ya, pasang pending order dan SL, betul. TP-nya gimana? SL sebenarnya kalau mau tetap 1:1 juga bisa. Oke. Tapi kecenderungannya kalau sudah dia cuman gelombangnya itu kecil-kecil, itu ngetren. Jadi eman kalau cuma 1:1 bisa dinaikin mungkin 1:2 atau trailing stop. Oke, pakai trailing stop, pakai SL plus ya? SL plus ya. Jadi ada wave baru SL-nya naik, ada wave baru lagi SL-nya naik gitu terus. Nah, so far misalnya kan kita trading pakai metode ini selama 1 bulan gitu ya. Range bisa profit di berapa persen gitu? Kalau saya lihat grafik terus nggak tahu ya. Maksudnya saya sendiri kan itu tadi sesekali lihat grafik. Setiap kali saya trading. Sepengalamannya Kristi, kalau anggaplah 1 bulan terakhir inilah. Iya, makanya. Kalau saya, karena itu tadi setiap kali lihat saya selalu lihat momen itu, dan kalau ketinggalan momen saya nggak pernah memaksakan masuk. Jadi kalau udah 3 wave gitu aja, saya udah nggak mau masuk market. Itu walaupun diikutin mungkin bisa dapat. Tapi sejauh ini kena SL-nya dari sebulan terakhir aja ya, itu bisa cuma 3-4 kali. Tapi masuk marketnya juga paling nggak sampai 20 kali. Nggak sampai 20 kali, SL-nya kena 3 kali, berarti 17 kena TP. Atau di liquid dalam keadaan ada yang profit, TP, gitu ya? ada yang SL plus. Ya. Ya. Berarti anggaplah kalau di profitnya per trade kira-kira di angka 1%, ya bisa di angka 10-15% lah sebulan ya. Kalau di rata-rata lebih. Bisa lebih. Sampai Saya berapa? waktu gelombangnya dia ngetren itu banyak banget kan perbandingannya. Bisa sampai 1:5, 1:7. Oh oke, untuk RR-nya ya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu paham teknikal, cuman kalau kita bisa belajar sesuatu dari metodenya Kristi adalah kita ngomong tentang kita harus tahu kapan masuk pasar. Betul. Jangan sampai kita mau open posisi pakai bonda bandi gitu ya, pakai ngitung kancing, pakai pokoknya kira-kira naik nih. Tuh. Kan nggak bisa gitu ya, harus ada analisa, harus tahu kapan entry market, kemudian harus tahu juga kapan exit market. Karena kalau tadi ya RR-nya begini, kalau risknya segini, TP-nya 1:1. Kalau risknya kecil, kita coba TP-nya jauh lebih panjang. Ini kita harus masuk ke market dengan alasan, jangan tanpa alasan. Betul. Gitu ya. Kayak dia ninggalin aku dulu juga tanpa alasan. Sering ya. Terus kemudian kita ngomong tentang money management. Ini yang saya suka satu lagi dari metode ini adalah kita ngomong tentang risk per trade harus ada. Jangan sampai kita floating berpersen-persen, berpuluh-puluh persen sampai mengganggu mental health kalau katanya anak sekarang gitu ya. Jadi kita ngomong tentang risk management, kita ngomong manajemen, kemudian satu lagi
dari metode ini membuktikan bahwa trading masih sangat potensial untuk dikerjakan, untuk digiatkan. Saya nggak bicara tentang trading tidak beresiko, tapi trading selalu beresiko. Tetapi ketika kita bisa mengelola resikonya, kita bisa nyaman menikmati profit. Benar, Gitu benar ya. banget. Mungkin ada last sentence untuk teman-teman saya. Last quotes. Intinya jangan trading terus, nikmati hasil tradingnya, healing. Kalau dapat momen ya healing sambil trading. See you, bye-bye. Thank you.